Jadi ngasih nggak sih? Jadi Bu Ani, nih. Awas bikin malu lagi. Enggak Bu Ani. Udah lepasin kalau ikhlas. Lihat nggak sih? Nah Bu Ani. Jat. Maksudnya es buah ini gue mau kasih buat Bu Ani, Jat. Udah diterima sama Bu Ani tadi. Udah dipegang sama tangannya. Tapi gue harus ambil lagi, Jat. Coba lu bayangin, sedih nggak tuh? Nggak cuma sedih, Jat. Gue juga jadi pengen nangis, Jat. Ikutin aja omongan sama kamu, Met. Ya, ilah lu mah. Lu tuh harusnya dukung gua. Semangatin gua. Support gua kek, apa kek. Jangan mak gua lagi. Ya, mau bagaimana lagi, Met? Atau enggak sekarang kamu kasih lagi sama Bu Ani? Gue yakin Bu Ani nggak mau, Jat. Bu Ani udah kenyang makan takjil di situ. Kalaupun gua kasih es buah ini buat Bu Ani, tuh lihat, es batunya udah cair, Jat. Udah nggak enak. Jadi dah gua nangis dah. Jadi, Jat. Gua harus gimana dong nih, Jat? Au. Jat! Lu mau kemana, Jat? Ngapa gua tinggal pergi, Jat? Jat! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ani. Kamu jadi mau ngasih itu ke saya? Tapi ini es batunya udah cair, Bu Ani. Gak apa-apa. Yang penting kan niatnya. Jadi enggak. Sungguh Bu Ani masih mau? Nih. Sudah jadi malu Bu Ani. Jadi ngasih nggak sih? Jadi Bu Ani, nih. Awas bikin malu lagi. Enggak Bu Ani. Udah lepasin kalau ikhlas. Lihat nggak sih? Nah Bu Ani. Aja ya. Pengen megang tangannya Ani. Enggak Bu Ani. Saya seneng banget tahu. Mat, cari apa? Es kelapa habis. Sudah habis Kakak Bu. Bagaimana nanti kalau besok Kakak Bu balik ke sini, beta angkat 1 gelas lagi buat Kakak Bu. Gak apa-apa, gue bisa minum air putih. Makasih. Sama-sama Kakak Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini buat Bang Romat. Gak usah, gue bisa minum air putih. Tapi ini emang buat Bang Romat kok. Punya lo mana? Ada. Makasih. Sama-sama. Dikarenakan waktunya sudah larut, untuk pertanyaan yang belum terjawab, insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan puasa kita esok diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mang Dharma, sebenarnya jawaban Mang Dharma tadi itu sama persis jawaban yang ada dalam pikiran gua. Sebenarnya anak-anak ini sudah bisa belajar sama gua. Dan gua akan memberikan jawaban yang terbaik kalau mereka ingin bertanya. Iya Bang Untung. Hah? Ustadz Al Untung.
Bang Tommy, maaf ya Lela banyak nanya. Gak apa-apa Lela, kalau emang nggak tahu emang wajib nanya lah, biar kita nggak kesesat di jalan. Ya udah, aku balik dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, Iya. angkat tangan. Coba muter. Cukup. Aman. Tidak ada bau parfum. Yang ini bau khasnya suami Dewi. Dewi apal banget. Soalnya baunya Mas Dharma itu. Ini bau gantengnya Dewi. Emangnya bau apa, Dewi? Bau bakaran minyak. Emangnya Mas hantu? Emang iya? Ya habis salah sendiri. Kenapa Mas Dharma itu suka banget menghantui Dewi di setiap malam-malam Dewi? Ayo dibuka bajunya biar langsung dicuci sama Dewi. Iya, Dewi. Mas. Iya. Dewi punya pertanyaan buat Mas Dharma. Kalau misalnya Dewi dan Mak Tonah tenggelam secara bersamaan, kira-kira siapa yang akan Mas Dharma tolongin duluan? Dewi atau Mak Tonah? Mak Tonah, Dewi. Lah kok Mak Tonah? Ya, abis nolongin Mak Tonah, biar Mas bisa tenggelam bareng Dewi. Mas Dharma gombal? Dewi yang gombal. Apa ya? Gantengnya Dewi mana? Gantengnya Dewi. Dah. Ini bau suaminya Dewi. Bentar ya. Assalamualaikum, Mang. Saya mau bertanya, bagaimana caranya menjadi perempuan soleha? Cita-citanya Baby mau jadi istri yang soleha. Baby. Apa ini, Mas? Itu Ini apa? Terangin semuanya sama Dewi, Mas! itu kertas pertanyaan, Dewi. Tadi ada beberapa jamaah yang bertanya. Tuh kan, Dewi bilang juga apa? Dewi lengah sedikit. Perempuan-perempuan itu langsung aja menggoda-goda Mas Dharma. Ini bukan pertanyaan biasa. Ini pertanyaan jebakan. Ini pertanyaan pancingan. Apa tuh, Mon? Saya mau bertanya bagaimana caranya menjadi perempuan soleha. Cita-citanya Baby mau jadi istri yang soleha. Apa? Pertanyaan apa? Ini pertanyaan pancingan, Mas. Ini pertanyaan jebakan. Ini pertanyaan mau menjerat Mas Dharma. Nggak bener. Ini nggak bener. Lagian juga aneh-aneh. Udah tua, masa masih aja minta dipanggil Baby? Itu emang namanya, Dewi. Oh iya! Dewi nggak terima di seperti ini. Dewi mau cari tahu di mana rumah perempuan itu. Dewi nggak terima. Dewi nggak ikhlas. Pokoknya Dewi mau tabrak perempuan itu. Dewi mau samperin. Dewi mau pecek-pecek. Dewi mau cek. Itu Wiwi berantem. Bapak nggak usah komentarin dia. Oh, mau tahu aja sih. Aku rumun. Pak, saya cuma kasihan sama Mang Dharma, Pak. Mang Dharma dari belum nikah sampai udah nikah masih aja disalahin sama si Wiwi. Aku yang ngono. Kasihan saya sama dia, Pak. Astagfirullahaladzim. Dok! Nggih. Nak boy mana? Mas Apoy belum pulang ya, Bule? Boleh mau tanya di mana rumah perempuan pasar makmur yang bernama Bibi? Wiwi, ampun dah. Wiwi, lu kebangetan amat sih, Wi. Jadi bini, Wi. Ini bulan puasa, Wi. Hari baik, bulan baik. Lu mesti banyak-banyak istighfar, Wi. Ini cuma salah paham lu, Wi. Salah paham. Iya, Dewi. Dok, Maksudnya?
di mana-mana. Orang kalau tangannya begini itu artinya nyuruh telepon. Nggak ada orang tangannya gini kok mau joget jamet. Ayo buruan. Buruan apa boleh? Buruan joget jamet. Nggak usah mancing, buruan telepon apa. Dada bawa dada tap. Astagfirullahaladzim. Senep. Nggih, Mas. Waalaikumsalam. Piye? Ayo jangan diem aja ngomong. Mas Apoy ndak tahu, boleh. Anak-anak makmur juga pada ndak tahu. Azim. Wi, lu jangan teriak-teriak ngapa, Wi? Istighfar nyebut, Wi. Ini bulan puasa. Wi, udah gue bilangin ini lu salah paham ini. Oh sih, salah paham. Apa ya? Mak, nyuwun sewu. Di luar sana ada seorang wanita yang berani dengan terang-terangan menggoda suami saya. Yang berani sekali dia, Mak, mau merusak kebahagiaan rumah tangga saya. Salah paham dari mana? Mak, di mana hati nurani Mak? Oh iya lupa, jangankan saya, Mak aja juga nggak tahu di mana hati nurani Mak berada. Lah, masa gue kehilangan hati nurani gue? Ada gue, Mak. Nyuwun sewu. Dok, Mak, Pak Dur, saya akan tetap bikin perhitungan sama perempuan itu. Saya akan mendatangi rumah perempuan itu. Tolong, jangan ada yang mengganggu saya. Saya permisi pergi dulu. Assalamualaikum. Jangan, Wi. Astagfirullahaladzim. Jangan pergi, Dewi. Kalaupun Dewi mau pergi, harus sama-sama Mas. Ini udah malam, bahaya. Dan ini juga semuanya salah paham. Mas minta maaf. Jangan pergi ya. Mas. Iya. Ya sudah, kalau begitu, mari kita pulang. Apa meneh? Bule rumahnya di situ. Ya namanya juga lagi marah, namanya juga lagi emosi. Ya wajar aja kalau saya tuh lupa di mana rumah saya. Kagak berubah-ubah, Wiwi lu kebangetan banget jadi bini, Wi. Nah Yanti, Mak, saya minta maaf kalau udah keganggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perempuan ngadat mulu jadi bini. Orang-orang juga jadi bini nggak yang terlaluan begitu. Kagak istighfar. Aku khawatir mangan bantal nih jero. Ada apaan sih, Bapak? Yanti permisi ya, Mak. Pak D. Baru nemuin, saya mau punya tetangga begitu-gitu amat itu orang. Kagak berubah-ubah. Ujiannya awak dewe. Kalau dia itu ono wong geger sing penting awak dewe ora. Gitu. Hehehe. Geger apaan sih? Dah, jangan tahu urusan dia. Kalau besok orang dari koperasi itu nagih, Bapak belum punya uang untuk ngasih. Uang yang kita punya itu untuk jaga-jaga. Kalau Digo datang lagi ke sini bawa tukang pukul dan maksa kita bayar. Bapak mau kasih uang itu buat bayar Digo? Terus Bapak lihat tukang pukulnya Digo, nggak main-main kalau ngancem. Bapak paksa Tommy, biar dia itu kasih uang yang 8 juta itu, Pak. Ini dari tadi Bapak lagi mikir, bagaimana caranya maksa Mas Tommy. Tapi dia nggak curiga. Cemburu di dalam sebuah mahligai rumah tangga itu hal biasa ya. Justru yang jadi pertanyaan, kalau nggak ada rasa cemburu, ada apa di dalam rumah tangga itu? Nyun sewu, Mas. Tapi menurut Yanti, kali ini bule itu cemburunya kelewatan ya, Mas. Lewat mana? Lewat kencing? Makmur? Apa lewat kampung ujung cemburunya bule? Mas, Yanti tahu.
Mas pasti lagi mikirin. Iya. Aku lagi mikirin solusi tentang rasa cemburunya bule yang kelewatan. Sama aku juga lagi mikirin kamu tuh pernah gak sih cemburu sama aku? Nggak usah ditanya, Mas.